Jua-jua, salam kepada kita semua, jemaat Tuhan yang kami kasihi dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar, merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan telah menjaga, memelihara kami dalam istirahat kami, dan pada pagi hari ini di dalam kasih Tuhan kami kembali diberikan hari yang baru, diberikan kekuatan, kesehatan yang baru. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami ke dalam kebenaran firman-Mu, agar kami boleh memahaminya, menerima dan merenungkannya di dalam hati kami, serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong dan memimpin hamba-Mu, agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Nabi Zakaria pasal 8 ayatnya yang ke-12. Kami membacakan firman Tuhan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nas renungan kita pada pagi hari ini ada di dalam satu perikop yang berjudul Janji Tuhan untuk memberkati Yerusalem. Janji Tuhan untuk memberkati Yerusalem. Di mana sebelumnya karena kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh umat Israel, mereka harus mengalami pembuangan 70 tahun. Dan setelah genap 70 tahun, kemudian mereka dibawa kembali ke Yerusalem, tanah perjanjian. Dalam kitab Zakaria ini, memang bait suci sudah dibangun kembali, namun keadaan mereka belum sepenuhnya pulih seperti yang mereka harapkan. Mengapa demikian? Karena dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 10, sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Kemudian di dalam ayat 11, sebelum nas renungan kita ditegaskan, tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan sendiri mengatakan, aku tidak lagi seperti dahulu. Melainkan katanya di dalam ayat 12, aku akan menabur damai sejahtera. Jadi di sana dikatakan aku, Tuhan, yang akan menabur sendiri
damai sejahtera bagi umatnya. Artinya Allah sendiri yang akan bekerja, Allah sendiri yang akan berkarya untuk memberikan damai sejahtera. Damai keadaan bangsa yang akan tenang dan tentram, dan sejahtera menyangkut Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Bagaimana Tuhan memberikan damai dan sejahtera itu kepada umatnya? Di sana tadi dikatakan, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Mulai sekarang, kata Tuhan. Artinya ketika mereka menabur benih, menanam anggur, mengusahakan tanah mereka, dan di sana Tuhan akan memberikan semua pekerjaan mereka berhasil dengan baik, memberikan hasil yang maksimal, sehingga mereka sungguh-sungguh mengalami damai dan sejahtera itu. Kalau dulu mereka ada di dalam kutuk, dan sekarang mereka ada di dalam berkat dan untuk memberkati. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Jadi Tuhan berjanji memberikan damai sejahtera itu bagi sisa-sisa bangsa yang kembali ke Yerusalem. Bagaimana janji Tuhan itu akan digenapi di dalam hidup mereka? Nah, di dalam ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa janji itu pasti digenapi, ditegaskan apabila mereka sisa-sisa bangsa itu melaksanakan hukum dengan benar, yang mendatangkan damai di pintu gerbangnya. Jangan merancang kejahatan di dalam hatimu seorang kepada yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, karena itu semua dibenci oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Pertama, bahwa Tuhan sendiri mau menabur damai sejahtera bagi setiap kita. Tuhan mau supaya kita menikmati segala kebaikannya, kemurahannya. Bagaimana caranya? Tuhan akan bekerja memberkati segala usaha kita. Ketika kita menabur, Tuhan memberkati, menurunkan hujan, sehingga apa yang kita tabur, benih yang kita tabur akan tumbuh dan berbuah lebat. Usaha yang kita kelola, Tuhan buat semuanya berhasil. Dan bagaimana itu janji Tuhan itu digenapi? Tadi jelas dikatakan, asal kita memelihara hukumnya, asal kita menegakkan kebenaran di pintu gerbangnya, dan tidak ada dalam hati kita kecurangan, kejahatan, rancangan yang jahat terhadap orang lain. Artinya ketika kita melakukan firman Tuhan, maka rancangan damai sejahtera itu Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah bagaimana kita hidup. Cintailah dan peliharalah firman Tuhan di dalam hidup kita, dan jauhkanlah kejahatan dari hati kita. Maka ketika kita melakukan suatu pekerjaan kita, menabur benih kita, mengelola usaha kita, Tuhan akan memberikan damai sejahteranya. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Kiranya hari ini memberikan semangat sukacita kepada kita, menabur, melakukan segala usaha kita, dan kita percaya ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan damai sejahteranya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan senantiasa menghendaki memberkati kami dengan damai sejahtera yang datangnya daripadamu. Asal kami memelihara firman-Mu, maka segala usaha pekerjaan yang kami lakukan, berkat-Mu akan ada atas setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan.
Biarlah sepanjang hari ini Tuhan sertai kami, berkati kami dalam melakukan segala pekerjaan usaha dan pelayanan kami. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Runggun Bogor. Mulai dari Pendeta Runggun, Nora dan anak-anak, Pertua Diaken Emeritus Nora Naras Emeritus dan keluarga, Pertua Diaken Nora Naras dan keluarga. Mari Bapa berkati seluruh hamba-hambamu, baik dalam kesehatannya, dalam segala usaha dan pekerjaannya, demikian juga di dalam pelayanannya. Pengurus kategori Al-Zaitun, Mamre, Muria Permata, pengurus PJJ, pengurus KKR, guru KKR dan pengurus ataupun panitia-panitia lainnya, berkati semuanya Bapak sepanjang hari ini dalam melakukan segala aktivitasnya. Anak-anak kami KKR berkati dalam tumbuh kembang dan pendidikannya. Demikian juga anak-anak kami Permata berkati di dalam pergaulannya dan juga di dalam pendidikan dan perkuliahannya. Yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan sehingga anak-anak kami mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan mereka yang sudah bekerja, berkati dalam pekerjaannya. Anak-anak kami yang rindu untuk bertemu dengan pasangan hidupnya, dalam nama Yesus, pertemukan anak-anak kami dengan pasangan hidupnya. Orang tua kami Zaitun, berkati dalam usianya yang sudah lanjut. Biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Mamre dan Muria dalam mengaturkan kehidupan keluarga, Tuhan senantiasa memberkati. Demikian juga Bapak, kami tidak lupa mendoakan seluruh hamba-hambamu, khususnya di Klasis Jakarta, Kalimantan. Demikian juga seluruh BPMR, anggota Majelis Runggun, dan seluruh jemaatmu, berkati agar sepanjang hari ini kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dalam penyertaan dan berkat daripada Tuhan. Inilah doa permohonan kami, ampunkan kami atas salah dan dosa kami, karena kami datang berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, menjuah-juah, man banta, kerina.